Hai, balik lagi di LWBP Plot. Setelah episode kemarin kita diceritakan masa lalu Rick Gladiaton, lalu bagaimana dia bertemu dengan Rinette, dan akhirnya potensi kekuatan Rick akhirnya keluar saat dia melawan naga Indosiar. Cuak, penasaran lanjutan ceritanya? Ini dia alur cerita anime Shinmei Osan Bokunsa episode 5. Ih, wibu. Memperlihatkan Laurot yang sedang berjalan di dalam sebuah hutan penuh kabut. Dia sepertinya akan mengunjungi seseorang. Dan orang yang akan dikunjungi Laurot adalah, ya siapa lagi kalau bukan Rick. Karena saat Rick mengunjungi Laurot saat dalam perawatan, Laurot berencana ingin berkunjung ke markas kelompok Rick untuk merayakan sambil minum-minum. のパーティーにも興味があってね。よければそちらにお邪魔させてもらえないかな。何その顔は。 Tentu saja itu membuat Rick terkejut. Lihat saja mukanya. Kocak. Jadilah saat ini Laurot pergi ke tempat kelompok Orichalcum Fist. Rick menyuruh Laurot menggunakan pakaian tempur lengkapnya. Walaupun si Laurot bingung kenapa harus dia pakai. Setelah berjalan menyusuri hutan, Laurot akhirnya sampai di markas Orichalcum Fist, di mana markas mereka ternyata adalah sebuah kastil besar bernama Wiggle. こっちか。リック君。 Saat pintunya dibuka, terlihat perbedaan dari luar dan di dalam. Di dalam terlihat langit begitu cerah, banyak bunga dan indah. Laurot disambut oleh Rick dan juga Rinette. Lalu datanglah si vampir kecil, Alicent Dracul. Dia tiba-tiba saja mengeluarkan sihir petir tingkat 6 dan mengarah ke Laurot. Tapi untung saja Rick bisa menangkisnya dan melindungi Laurot. Melihat itu, Rinette mengancam akan menggunakan biaya makan Alicent untuk perbaikan kerusakan yang dia buat. Mendengar itu, Alicent langsung saja meminta maaf. Imut-imut tapi mematikan. Karena tidak mau hal sama terulang lagi, Rick memutuskan untuk menemani Alicent untuk saat ini. Jadi, dia meminta Laurot untuk beristirahat di kamarnya. Saat di kamar, Laurot tidak sengaja melihat dari jendela Mizet yang sedang membersihkan senjatanya. Lalu Laurot memutuskan untuk menemuinya. Mizet pun menyambut dengan hangat. Ujung-ujungnya Mizet menyuruh Laurot untuk mencoba senjata meriamnya. Lalu saat ditembakkan, Laurot sampai terhempas karena kerasnya sentakan meriam itu. Kasian, dia terlihat shock sekali. Setelah itu, saat dia sedang berjalan-jalan di dalam kastil, tak sengaja dia melihat Broxton sedang membaca buku. Broxton menyadari kedatangan Laurot dan menyuruhnya masuk saja. Saat masuk, Laurot heran, di dalam ternyata banyak sekali buku. Di sini, dia bertanya kepada Broxton, apakah dia sering melatih Rick? Broxton bilang benar, lalu menanyakan apakah Laurot tertarik. Celakanya, si Laurot bilang dia mau dilatih juga sama Broxton. Karena melihat tatapan semangat dari Laurot, dia pun mau melatih Laurot. Setelah itu, Rick mengetahui apa yang dilakukan Laurot. Dia sangat terkejut. Dan diperlihatkan latihan berat dijalani Laurot, di mana kedua kakinya diikat bola besi berat dan diterjunkan dari tebing. Laurot hanya bisa pasrah dan merasa akan mati. Latina, Lilia, Tosawa. Tapi beruntungnya dia jatuh di atas tubuh hewan besar seperti babi raksasa. Ternyata hewan itu adalah bahan makan malam yang ditangkap oleh Rinette. 夕食の食材です。リネットさんですか。 Dia menceritakan kepada Rinette jika Broxton meminta Laurot lari menuruni tebing curam, lalu dia mendorongnya. Bahkan Rinette sendiri bilang jika Broxton adalah orang yang paling sering menyebabkan kematian Rick.
Tak lama, tiba-tiba Broxton datang mencari Laurot. Dia bilang mereka harus melanjutkan latihannya. Mampus. さあ修行の続きだ。 Setelah semua latihan itu, Laurot merasa tubuhnya sudah mati. Rick bilang lain kali jangan mempercayai kata-kata Broxton, apalagi saat dia bilang sedikit latihan kecil. Waduh, saat sedang ngeteh bareng, Laurot bertanya sejauh apa hubungan Rick dan Rinette. Rick berkata mereka tidak ada apa-apa, dan lagi pula umur Rick sudah 30-an. Tapi Laurot bilang umur bukanlah masalah, bahkan jarak Laurot dan istrinya 20 tahun. Laurot memotivasi Rick agar mau mencoba. Lalu pada saat makan malam, Laurot memberikan kode untuk inilah saatnya mendekati Rinette. Tersadar, Rick memutuskan membantu Rinette mengambil makanan supaya mereka bisa berduaan dan dekat-dekat. Hadah, gitu aja harus diingatkan. ほら、タイミングってこういう時だよ。スマートに手伝って2人の距離を一気に狭めるんだ。 Setelah itu, Laurot bertanya soal kemampuan bawaan dari Rick. Broxton bilang kemampuan Rick hanya muncul di saat tertentu dan Rick belum bisa mengontrolnya. Tapi meski begitu, Rick sudah berada di tingkat S. Tapi jika kemampuannya telah aktif, dia bahkan bisa melampaui para anggota Oracle Confess. Wih, gila. 領域にいる。だがもしレクレスソウルのスキルが発動すれば我々すらも凌駕しうぐ。 Setelah perbincangan tentang Rick, Broxton bertanya, karena Laurot bekerja di pusat, apakah dia mengetahui tentang batu sihir yang dikenal sebagai 6 permata yang ada pada legenda Yamato? Lalu Rick melanjutkan, jika tujuan mereka adalah mengalahkan Kaisar Alsapiet. Dikatakan jika 6 permata adalah batu sihir yang membuka pintu menuju gerbang tempat Kaisar Alsapiet tertidur. Mizet menjelaskan, jika 6 permata itu aktif setiap 200 tahun sekali. Dan saat ini siklus itu sudah terjadi. Jadi seharusnya energi sihir batu-batu itu sangat besar. Tapi Laurot bilang untuk saat ini dia belum tahu soal hal itu. Tapi dia akan mencoba menyelidikinya di Departemen Informasi Rahasia. Broxton berharap pada bantuan Laurot. Di samping itu, Rick yang tadi ingin mendekati Rinette dengan membantunya, dia justru terlihat cupu karena Rinette terlalu hebat dalam semua hal. Jadi dia tidak pernah mendapatkan timing yang pas. Kacau. いいアドバイスはないでしょうか。俺が切ろうか。何もかも完璧すぎて。 Di hari selanjutnya, di sebuah serikat petualang, terlihat ada seorang gadis yang sedang membersihkan lantai sambil ngomel-ngomel. Karena dia merasa dia sudah menjadi petualang, tapi kenapa harus bersih-bersih? Di samping itu, ternyata Broxton, Alice Red dan Rick ada di sana untuk mengambil misi. Tapi resepsionis bilang itu tidak bisa karena syaratnya minimal harus ada 4 orang dalam satu kelompok, sedangkan mereka hanya bertiga. Jadi mereka perlu mengajak 1 orang lagi. Karena itu Broxton meminta untuk dicarikan 1 orang yang bisa membantunya. では誰か助っ人を手配してもらえるかな。はい、直ちに。 Lalu si resepsionis melihat cewek tadi yang ternyata bernama Ray. Dia meminta Ray Lucas untuk bergabung dengan kelompok Rick. Awalnya ia sempat ragu, tapi setelah melihat kelompok Rick yang isinya tidak meyakinkan, jadi dia mau bergabung dengan menyombongkan diri. Akhirnya mereka lengkap dan misi dimulai. このレイ・ルーカスが力を貸してあげますよ。聞こう。あっちから何か感じるよ。 Di jalan, Ray bertanya apa yang mereka cari. Rick bilang jika mereka mencari batu sihir. Mendengar cerita Rick, Ray menjadi jumawa. Dia bilang saat ini dia peringkat F, tapi dia akan menjadi peringkat A dengan cepat. Kesombongan Ray semakin menjadi-jadi setelah tahu jika Rick baru saja naik peringkat A. ランクになったところだよ。やっぱただの出遅れのおっさんか。この人みたいに。 Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka menemukan titik lokasi permata sihir. ブロス君、あそこ。 Sementara itu di kastil, Mizet dan Rinette menunggu di sana. Di sini, ajaibnya, si Mizet sudah punya laptop
Padahal di zaman ini masih belum ada teknologi secanggih itu. Dia merencanakan sesuatu. Tiba-tiba sebuah pipa besi yang menyelinap dan tak terlihat mendekati arah bawah Rinette. Setelah tepat di bawah rok Rinette, Mizet mesum memulai aksinya dengan memompa angin. Itu membuat rok Rinette tersingkap pelan-pelan. Mesum abis. Semakin dia tiup, semakin terangkat. Semakin terangkat, semakin terangkat. Tapi Rinette tiba-tiba menghilang. Dia langsung berada di belakang Mizet. Dia bertanya, alat apa ini? Finish ya! Hai 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 hai. Mizet bilang ini adalah alat pembuat angin tanpa sihir. Dia memberinya nama Maichin Kun, si pekerja keras. Lalu Rinette menyentuh benda itu dan tak sadar benda itu terpotong-potong. 面白い装置ですね。 Kembali ke tempat Rick dan kelompoknya, di mana di dalam perjalanan mereka bertemu dengan Wyvern. Rupanya mirip seperti naga, tapi lebih kecil. Dan mereka biasanya menyerang secara berkelompok. Ray begitu ketakutan, tapi tidak untuk Rick dan yang lain. Broxton lalu mendekati Wyvern itu tanpa babi bu. Oke. Naguri taus. Wyvern itu ditinju sampai mampus. Ray kaget sekaligus takut jika kawanannya datang. Karena tak tahan dengan kecerewetan dari Ray, Broxton meminta Rick untuk membawa Ray pergi menjauh. Saat mereka menjauh, disitulah Broxton dan Alice Red membasmi kawanan Wyvern yang datang. Bahkan satu Wyvern sampai terlempar ke tempat Ray dan Rick berada. Saat sedang menonton dari jauh, tiba-tiba duar, Wyvern berwarna merah datang. Untungnya Rick sigap menyelamatkan Ray. Ukuran yang satu ini lumayan besar, sudah masuk ke klasifikasi naga. Di saat Ray sangat ketakutan, tapi tidak dengan Rick. Dia justru bersemangat karena dia ingin mencoba kekuatannya. Ray coba mengingatkan jika mereka bisa saja langsung mati. Saat Rick meminta Ray untuk kabur lebih dulu, Ray merasa tidak mau kalah. Dia memutuskan untuk diam dan bertarung juga. Itu karena Ray bilang Yamato tidak akan meninggalkan kawan-kawannya. Mendengar nama Yamato disebut, Rick jadi makin bersemangat dan mengizinkan Ray untuk tetap tinggal dan membantunya. Di saat Ray sedang merapalkan mantra, Rick lebih dulu menuju Wyvern sampai kepalanya buntung. Hanade, Shouma no Nami, Daitsu Kaiten Mahou. Ray sangat terkejut melihat itu. Rick merasa dia benar-benar sudah kuat. Keesokan harinya, setelah Ray kembali dari serikat, dia menceritakan apa yang dialami kepada resepsionis, di mana saat pulang, kelompok Rick membawa satu Wyvern untuk dimakan. Benjir. Sejak saat itu, Ray berencana untuk menjadi rank S juga. Aduh. Di markas Oracle Confis, satu permata sudah didapatkan, yaitu permata bunga merah tua yang ditemukan di sarang Wyvern. Jadi, dengan menggunakan permata ini, mereka bisa melacak keberadaan permata yang lain. Mizet lalu memulai dengan sihir alam tingkat 6, pembeta bumi. Terlihat letak permata yang lain, yaitu di Heraktopia, sebuah kota di mana terdapat kolosium di sana seperti di negara Roma. Lalu diperlihatkan sesosok wanita yang sedang bertarung. Dan episode ini pun selesai. Sekarang Rick benar-benar sudah kuat. Bahkan untuk mengalahkan Wyvern merah yang bahkan rank A saja tidak mampu, bisa dikalahkan dengan mudah. Lalu kota Heraktopia yang mirip dengan Roma jika di dunia nyata, karena sama-sama memiliki kolosium. Menarik. Karena petualangan Rick mulai mempunyai tujuan, yaitu mengumpulkan 6 permata sihir untuk membuka gerbang lokasi Kaisar Alsapia. Jadi, buat kamu yang suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan episode selanjutnya.